Om Swastiastu, bertemu kembali di Sunia Gita Channel. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Nyoman Nedeng. Beliau adalah seorang veteran. Untuk lebih lengkapnya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan lakukan subscribe sekarang juga supaya bisa mendapatkan informasi yang menarik dari Sunia Gita Channel. Dan jangan lupa like, komen, dan share-nya. Kita mulai saja. Om Swastiastu, Bapak Nyoman Nedeng. Jadi Jepang kalah di Bom Atom tanggal 14 Agustus 45. Jadi di Bali sudah tahu Jepang kalah berkat alat-alat radio yang ditinggal oleh mata-mata Amerika pada Pak Likas 12. Jadi kita tahu di tanggal 16 mengadakan rapat pemuda digaji. Bagaimana Jepang kalah? Kita tidak punya senjata. Belanda pasti datang. Kita tidak punya senjata. Kita lobby dia supaya membantu pemuda, membantu kita. Setidaknya memberikan sebagian senjatanya. Beberapa kali bapak-bapak melobi Jepang tidak berhasil. Jadi terpaksa kita serang mereka di Tangsi Bao untuk mendapatkan senjata. Jadi TKR sama PRI sejak 3 sore sudah kumpul di markas W Penarungan, siap untuk menyerang Jepang di Tangsi Bao. Dipimpin oleh Kompiang Reging dari Punggul yang memimpin penyerangan Tangsi Bao, menyerang Jepang. Menjelang malam, pasukan bergerak ke barat. Menuju Tangsi Bao. Tapi senter kapal yang besar terus diarahkan ke semua arah oleh Jepang. Galang Meglanaran seperti siang hari. Dan kawat-kawat duri disetrum oleh Jepang. Bagaimana kita bisa masuk? Jadi hanya bisa mendekati Tangsi. Saya masih di belakang. Hujan gerimis. Bawa gelanggang. Ya, senjatanya hanya gelanggang. Senjata api hanya beberapa. Gelanggang, pedang, pisau tajam, itu tombak. Itu senjatanya menyerang Jepang. Saya sudah basah kuyup di belakang. Jadi tidak bisa
tidak bisa berhasil nyerang Jepang. Jepang siap tempur satu. Sebab kemarinnya 2 orang Jepang di bukit dibunuh oleh Sastra dan Pegag Langon. Itu kira-kira yang menjadi alasan Jepang untuk siap tempur. Ya. Jadi ya tahu dia ada Sudah pergerakan. itu. Ya, menjelang pagi pasukan harus mundur. Bubar. Tidak berhasil kita mendapat senjata. Lantas besoknya tentara Jepang masuk ke Penarungan. Ada laporan bahwa beberapa truk Jepang sudah menurunkan tentaranya di Jabopuro yang Soko, jalan setapak ke utara, dengan siap tempur senjata di tangannya, menanyakan siapa malam hari mau menyerang Jepang, mau menyerang Tangsibao. Jadi semua rakyat yang ditanya tidak membilang, tidak ada orang sini mau menyerang Tangsituan. Terus dia jalan ke utara. Pada waktu itu Pak Poleng di Bagus Tantra rapat dengan Pak Recah dan Pak Likas di Puri Kanginan, Penarungan. Jadi saya dan teman-teman Pri sembunyi seteling di Selat Tembok. Semua siap bawa gerangga. Kalau Jepang nanti menyiksa rakyat, akan kami serang keroyok bersama-sama. Lantas semua rakyat, orang-orang yang ditanya oleh Jepang, semua mengatakan tidak ada orang sini mau menyerang Tangsituan. Lantas Jepang naik truk, ke truknya jalan ke timur, barangkali menuju ke Siman. Karena mendengar tadi rapat digaji, sudah itu mendengar Indonesia merdeka, Igusti Ngurah Rai segera rapat di Puri Satrio, berlanjut di Puri Kesiman. Pak Rai membentuk BKR, Badan Keamanan Rakyat, dan TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Pak Wijokusumo membentuk PRI, Pemuda Republik Indonesia, berkembang pesat di Bali. Dan Pak Likas membuat pertahanan di desa-desa, membentuk markas-markas. Markas W di Penarungan dengan 24 stafnya, dan markas K di Kerobokan, markas SR di Untal-Untal Gaji, markas FL di Gianyar Barat, Singapadu. Markas kota kan Gede Pugar, Anom Gago, Madena Sen, Lo Putus Sundi.
Dan Pak Rai diutus ke Jawa. Tuh. Gubernur kita Gusti Ketut Pujo ditawan Belanda di Singaraja. Jadi inisiatif dari Markas W, ya karena gubernur kita ditawan Belanda, kita harus serang dia, serang Belanda. Jadi Markas W pindah ke Sibangkaja, ke Belumbungan, Sibangkaja, W6, staf W6. Di sana mengadakan latihan militer, ada latihan militer dipimpin oleh Pak Sugianyar. Jadi belum matang latihan, kesusu bocor. Disebabkan oleh letusan Juki 12,7 yang diperbaiki oleh Sukro. Terus dicobak, dar gitu. Terdengar sampai jauh. Jadi ada laporan bahwa tempat kita sudah bocor diketahui nikah. Jadi malam itu juga bapak-bapak berkumpul rapat. Daripada kita mati konyol diserang nikah, lebih baik kita menyerang mereka lebih dulu. Terus malam itu juga pasukan pindah ke Pagotan, Padang Sambian Kajo. Saya ketiduran, tidur jujuk karena payah. Terasa panas, orang membakar sampah. Terasa panas, saya bangun ke Pupungan. Menuju jembatan. Tahu-tahu jembatan sudah ditarik oleh teman. Jadi terpaksa saya terjun ke sungai Kampes sebelah barat. Dan dalam keadaan basah kuyup menuju rumahnya Pak Gede, mirip ayahnya mantan wali kota Denpasar, di Gereh. Di sana saya diterawai oleh teman-teman, ya basah kuyup. Dan besoknya datang Gusti Haji dari Punggul membawa 2 besek tipat. Tidak tahu jalan. Saya ditugaskan untuk ngantar ke Pagotan. Sampai di Pagotan sudah serah terima sama bagian penerima konsumsi. Saya mohon pamit. Dilihat oleh Made Japo Gianyar. Man, kalkijo. Oh, tiang kalmulih. Jangan pulang. Nyerang kota nanti malam. Saya tidak bawa apa-apa. Ini bawa ransalnya. Man bagian palang merah. Jam 10 malam pasukan siap bergerak ke timur lewat Banjar Ligundi, Pogading,
dan sampai sebelah timur Peguyangan, motong kawat telepon yang hubungan ke pos nikah di Blakio. Terus jalan ke timur menelusuri pipa air minum yang ke Bengkulu sampai sebelah utara barat Banjar Tanggung Titi, belok ke barat menuju Pura Tegasari, sekitar patung Cok Agung Tresno sekarang. Sampai sana komandan penyerangan Pak Sugi Anyar masih di kedua, belum datang. Saya ditugaskan nyemput. Kedua adalah staf W15. Saya tahu, saya disuruh nyemput. Begitu tugas, saya terus jalan. Sampai di Banjar Tanggung Titi, saya ditahan oleh penjaga. Dikira mata-mata. Sudah lama saya sudah bilang saya akan menjemput Bapak ke kedua. Ya, tidak dipercaya karena saya dikira mata-mata nikah. Langsa saya yang dibawa digeledah. Isinya perban dan yodium. Kemudian datang Irupung yang saya kenal. Man, udah dini. Yang ditahan oleh teman. Gitu. Terus dia basak-bisik dengan temannya. Tidak mungkin dia mata-mata. Dia adalah orang Puri Satrio. Baru saya dilepas. Saya kembali ke pasukan. Di jalan sudah dijemput oleh Made Japo dengan temannya. Dibilang Pak Sugianya sudah datang. Jadi penyerangan kota Denpasar dibagi 3. Dari utara Markas W nyerang Tangsi Satrio. Dari timur pasukan Ide Bagus Japo nyerang Tangsi Kayu Mas. Dari barat dipimpin oleh Pugag Langon, kumpul di Setro Badung akan menyerang Tangsi Pekambingan. Tuh. Jadi rencana penyerangan serentak pukul 3 malam. Jadi belum pukul 3 Ide Bagus Japo gugur yang nyerang Tangsi Kayu Mas. Jadi anak buahnya motong kawat, duri, kerasa-kerosok ada nikah bangun, ambil senjata, terus ditembak yang kena Ide Bagus Japo. Tepat dahinya, gugur seketika. Senjatanya diambil oleh anak buahnya, terus terjadilah pertempuran. Seperti nguguk tabuan, nikah sedang tidur nyenyak. Bangun kepupungan, ambil senjata, nembak sana tidak tentu arah, maka banyak nikah mati. Sudah itu, Sreno mengom, Tangsi Satrio dibangunkan oleh pengawalnya, turun ke jadi Tangsi Satrio
diserang oleh markas W. Senjata Juki 12,7 ditempatkan di perempatan Banjartensiap menghadap ke selatan. Made Sukri Jepang pasukannya ambil seteling di Jabo Pura Satrio, Pasar Burung sekarang. Setelah tembok, jadi dengan senjata brand LA, mortir, granat-granat untuk menyerang Canci Satrio. Seno mengaung, tentara dibangunkan oleh pengawalnya. Jadi turun ke depan, sementara dibiarkan oleh Sukri supaya banyak dulu yang keluar. Sudah banyak keluar, baru diderel. Berguguranlah nikah di Canci Satrio. Ada yang masih hidup di dalam kamar, terus menembak. Tidak tentu arah dah. Dia menembak dari dalam kamar. Jadi gagal kita dapat merebut senjata. Satu. Ada truk datang dari selatan, ditembak oleh Sukra dengan Juki 12,7. Tentaranya berguguran jatuh. Dah menjelang pagi kita kekurangan senjata, harus mundur. Kekurangan senjata yang mundur ke utara, terus ke utara bergabung dengan Pak Joko di Pegunungan Badung Utara, Desa Belok. Terkenal pertempuran Desa Bon. Surem tertembak dadanya dengan peluru dendam. Jantungnya kelihatan. Putu Nateh luka parah, hidupnya hanya 1%. Hampir dibunuh oleh teman karena kasihan dia menderita. Tapi tidak tega membunuh teman yang masih hidup. Dia dirawat oleh Mantri Praja Palang Merah Markas W. Berangsur-angsur sembuh. Yang mundur ke barat, Sweco Manadi Belaluan dalam keadaan luka parah, dikejar oleh Nikah. Dan saya sama Kecek bagian Palang Merah mundur ke Pagotan. Karena begitu instruksinya. Nanti habis nyerang Kota Denpasar harus kumpul lagi di Pagotan. Jadi saya dengan Kecek datang di Pagotan. Terdengar tembakan di Padang Sambian. Orang mengejar Sweco Manadi di Belaluan dalam keadaan luka parah. Di Balai Banjar penuh tipat dengan lauk pauknya. Segera saya suruh masyarakat membersihkan Balai Banjar supaya tidak dipakai bukti nanti oleh Nikah berkumpulnya pemuda yang menyerang Kota Denpasar.
Terus saya jalan ke barat menuju rumahnya Pak Rano di Celuk, Banjar Celuk Gaji. Saya noleh ke belakang, kecek tidak ada. Kemudian saya temui dia di Tegal Manyar. Dan lanjut dia nyerah ke Mengui pada De Bagus Bejor. Dan masuk polisi, tugas di Makassar. Saya sendiri jalan ke barat menuju rumahnya Pak Rano. Di sana saya temui Pak Rego Gunung, Pak Rano yang punya rumah Gede Cakra Baji, dan Gusti Ngurah Pujungan Pak Tawar. Ya, saya lapor nyerang Kota Denpasar gagal. Kita sekarang dikejar oleh Nika. Dia sudah dekat. Sudah. Tadi saya dengar tembakan di Padang Sambian. Terus tadi kita rombongan semua ngungsi ke barat, menyeberangi sungai, terus mengasuh di Teman Tandag. Saya pamit akan pulang, melapor kepada Pak 17. Rangsal yang saya bawa, saya serahkan pada Pak Gunung. Terus saya pamit jalan di sawah-sawah ke utara. Sampai di Penarungan, ya saya lapor serangan Kota Denpasar gagal, kita mendapat senjata seperti nguguk tabuan. Jadi yang mundur ke barat, pasukan TKR, Tentara Keamanan Rakyat, Pak Sugianyar, Pak Pindo, Gusti Ngurah Pindo, dan dari Kelungu, Kelon, Tiaga, dan pasukannya. Markas W, Gusti Ngurah Dante, Komandan 1, Sukra dan Sukri, warga Jepang, dan Ketut Lodir. Itu yang dari Markas W. Terus jalan ke barat, dikejar Nika, berkempur terus di mana ke Pergok, dan menyerang pos-pos Nika, di mana nyerang pos-pos Nika untuk mendapatkan senjata. Sampailah di Munduk Malang. Pak Rais sudah tiba tanggal 16 April dari Jawa. Jadi pasukan bergabung dengan pasukan induk MBO Depri. Munduk Malang diserang oleh Nika, ulah mata-mata gandek. Jadi pasukan untuk menghindari hancurnya desa, pasukan pindah ke utara, Long Maras ke Gunung Agung.
Pindah ke Gunung Agung ya. Jadi maksudnya juga mengosongkan Bali Barat supaya mudah bantuan dari Jawa masuk. Tetapi Nika lebih licik, tidak mau mengosongkan tidak mau mengosongkan Bali Barat. Banyak bantuan senjata dari Jawa tidak sampai, jatuh diserang oleh Nika di laut. Ada warga Jepang yang ikut bergabung di pasukan W. Pada suatu waktu nyerang Jepang ini. Waktu nyerang Jepang, jadi kita tidak berhasil nyerang Jepang. Tapi terus markas W berupaya mendapat senjata. Dapat merebut 2 senjata. Itu 2 senjata LE dari staf 3 Bian Semal, dan siapa ini, staf 5 Lambing 2 itu, karena habis nyerang Nika, Made Mardio, sekretaris markas W, membuat plakat dengan bahasa Jepang. Kami pemuda Indonesia mengharap saudara tuan-tuan Jepang membantu kami bergabung dengan kami dengan syarat membawa senjata. Maka ada Mutsuto dan Araki bergabung di markas W. Diangkat anak oleh Perbekal Penarungan Ketuk Recah Pak 17 sebagai anak. Diganti nama Wayan Sukro dan Made Sukri. Semua meninggal dalam revolusi. Made Sukri meninggal di pertempuran di Wanasari, Tabanan. Sudah dikubur di Taman Pencaka Citra di kota Tabanan. Dan Wayan Sukro gugur di Margarano bersama Pak Rai. Tuh. Jadi dikubur di Setrabao. Karena belum jadi saya orang Penarungan belum berani menjemput jenazahnya di Tangsi Bawah. Jadi dikubur di sana. Tapi sudah diaben sekarang. Kapan Nika pergi dari Bali? Tanggal 27 Desember 49. Berarti setelah kemerdekaan. Jadi kemerdekaan ini dengan musyawarah mufakat di konferensi meja bundar di Den Haag.
Jadi dalam diplomasi kita menang, bahwa banyak rakyat tidak berdosa menjadi korban dibunuh oleh nikah. Dalam diplomasi kita menang, sehingga Belanda menyerahkan kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Oke teman-teman, jadi begitu sekilas cerita dalam peristiwa setelah kemerdekaan RI sampai nikah pergi dari tanah Bali pada tahun 1949. Oke teman-teman, begitu saja video dari Sunia Gita kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Om Santi Om. Semua.